Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad siapa mankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Tera TV rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini Allah berkenan melimpahkan rahmat dan kurnianya pada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam program kaji bersama dengan saya Haji Sahrul. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua untuk keselamatan kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Pemirsa rahimakumullah, pada malam hari ini tema program kaji pemimpin dalam pandangan Islam, dan sudah hadir di studio narasumber kita Ustadz Haji Saiful Effendi LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau dosen di STAN Bukit Tinggi. Sengaja kita mengangkat tema ini karena pada hari-hari terakhir ini masyarakat disibukkan untuk memilih pemimpin karena tidak lama lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi. Itu tidak ada salahnya pada malam ini kita kaji tentang pemimpin menurut pandangan Islam. Jadi kira-kira Ustadz, kalau menurut Islam itu kriteria pemimpin itu yang bagaimana Ustadz yang diinginkan oleh Islam itu sendiri? Silakan Ustadz. Sebelum kita mungkin berbicara tentang kriteria pemimpin di dalam Islam, mungkin ada baiknya kita jelaskan bagaimana tentang masalah pemimpin itu sendiri di dalam Islam. Artinya sejauh mana urgensi atau letak penting daripada pemimpin di dalam Islam. Di mana dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika ada 3 orang yang berjalan, maka Rasulullah perintahkan untuk mengangkat salah satunya menjadi amir. Ini 3 orang saja sudah diperintahkan untuk mengangkat salah satunya menjadi amir. Apalagi kalau seandainya itu adalah menyangkut masyarakat banyak, sudah bisa dipastikan bahwa pasti diperintahkan untuk mengangkat salah satunya yang akan menjadi pemimpin. Begitu juga kita melihat ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama-tama yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah belum disemayamkan, belum dikuburkan, masih terjadi perdebatan alot di antara mereka, diskusi alot tentang siapa yang menggantikan Rasulullah SAW, siapa yang akan menjadi khalifah. Rasulullah ini belum dikuburkan. Kemudian sampai akhirnya dengan perdebatan yang cukup alot dengan penuh persaudaraan, terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi di sini kita melihat bagaimana para sahabat memahami begitu pentingnya urusan ini gitu. Sampai-sampai Rasulullah belum dikuburkan saja mereka sudah mencari siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam memang cukup serius dalam memperhatikan masalah kepemimpinan ini. Kemudian selanjutnya bicara masalah kriteria pemimpin di dalam Islam. Yang pertama, kriteria pemimpin di dalam Islam seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kriterianya adalah adil. Artinya pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang adil. Di mana di dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basir." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak. Kepada orang yang berhak. Jadi memberikan amanah itu, amanah kepemimpinan ini kepada orang yang berhak.
Siapa kira-kira orang yang berhak itu? Ya. Nanti mungkin akan kita sambung. Apabila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum itu secara adil. Artinya di sini Allah perintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Berlaku adil. Jadi kriteria yang pertama daripada seorang pemimpin itu adalah dia adil. Bahkan kita tahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa 1 dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah, itu adalah pemimpin yang adil. Sam'atun zilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti yang akan Allah beri naungan yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Jadi ini kriteria pemimpin yang pertama. Pemimpin itu adalah orang yang adil. Kalau kita bicara masalah adil, kita tentunya teringat bagaimana dulu pernah Ali bin Abi Thalib itu bersengketa dengan seorang Yahudi perihal baju besinya yang diambil oleh orang Yahudi ini. Tapi di persidangan hakim tidak melihat tidak pernah melihat Ali ini sebagai seorang khalifah. Tidak mau tahu itu hakim. Yang dilihat oleh hakim adalah fakta persidangan. Artinya Ali punya saksi tidak? Ali punya bukti tidak? Ketika dia menuduh orang Yahudi ini yang mengambil baju besinya, apa buktinya? Siapa saksinya? Gitu. Ternyata dalam fakta persidangan Ali kalah. Sehingga baju besi itu dinyatakan milik orang Yahudi tadi. Sampai akhirnya orang Yahudi tadi sesudah persidangan dia merasa kagum dengan Islam gitu ya. Dan dia dengan jujur mengatakan kepada Ali, ini memang punya Ali gitu. Jadi di sini kita melihat bahwasanya equality before the law itu memang bukan hanya isapan jempol belaka gitu. Bahwa semua orang sama di mata hukum itu memang betul-betul ada di dalam Islam. Nah, jadi memang seorang pemimpin, kriteria yang pertama di dalam Islam itu adalah pemimpin yang adil. Tapi saya ingin teruskan, Ustaz, dalam realita kehidupan hari ini, Ustaz. Kadang-kadang adil itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang maksudnya yang orang biasa lah. Tapi kalau udah orang-orang tertentu, apakah dia punya jabatan dan sebagainya, sepertinya adil itu seperti harga mahal gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Kita dalam mengharapkan untuk kondisi sekarang ini pemimpin yang adil itu, Ustaz. Iya. Jadi memang kalau kita melihat dalam realitas kehidupan, terutama mungkin di Indonesia, ada beberapa kasus yang sama, tetapi perlakuannya berbeda. Nah, inilah sebuah kenyataan yang kita rasakan di Indonesia gitu. Dan sehingga ada ungkapan-ungkapan dari masyarakat awam bahwa hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah gitu. Jadi kalau ke masyarakat bawah itu hukum itu luar biasa, tajamnya gitu. Tapi kalau ke penguasa, pejabat pemerintah gitu, itu tumpul gitu. Nah, ini yang kita berharap ke depan supaya memang semua orang betul-betul sama di hadapan hukum. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan, tidak ada perlakuan istimewa terhadap seseorang karena semuanya adalah sama di mata hukum. Jadi di dalam Islam seorang pemimpin itu dituntut menjadi seorang yang adil. Baik, silakan Ustaz, yang berikutnya. Kemudian yang kedua, kriteria pemimpin di dalam Islam, dia orangnya amanah. Amanah. Ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Qasas ayat 26. Apa kata Allah? Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Qawiyul amin. Berkata salah satu dari perempuan itu, jadi ini ayat ini konteksnya dalam kisah Nabi Musa dengan dua orang putri Syu'aib. Walaupun di sini para mufassir berbeda pendapat perempuan ini apakah putri Syu'aib atau siapa gitu. Tapi memang sebagian berpendapat ini adalah putri Syu'aib. Kasus ini terjadi di Madian, di mana apa kata salah seorang putri Syu'aib itu? Ya abati istajir, duhai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang kita pekerjakan gitu.
Kepekerjakan artinya kepada Musa ini. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik untuk kamu mengambil upah darinya, kamu pekerjakan orang yang al-qawi dan al-amin. Ini dua kriteria di dalam ayat ini. Orangnya kuat, artinya secara fisik dia sehat. Kemudian yang kedua, orangnya amanah, amin. Jadi di sini di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya salah satu kriteria pemimpin itu adalah amanah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW beliau itu orang yang sangat terkenal dengan amanahnya. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pun dia sudah digelar dengan as-sadiqul amin. Orang yang jujur lagi amanah. Sehingga dia karena jujur dan amanahnya itu orang mempercayakan kepada beliau untuk dalam sebuah sengketa yang luar biasa, hampir terjadi pertumpahan darah, hanya masalah siapa yang berhak dan layak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi ketika Ka'bah runtuh, kemudian ketika dibangun lagi, masalahnya adalah siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Sampai mau terjadi baku hantam gitu. Sampai akhirnya dibuat kesepakatan siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram, maka dialah yang berhak untuk memutuskan itu. Dan ternyata Rasulullah Nabi Muhammad yang pertama masuk ke Masjidil Haram besoknya, dan beliau pun memutuskan dengan amanahnya, sehingga permasalahan yang remeh-temeh dan sepele itu akhirnya bisa beliau selesaikan tanpa terjadi sedikit pun pertumpahan darah. Berkaitan dengan amanahnya, Ustaz, kadang-kadang kan ya dalam kejadian sekarang ini, Ustaz, kan orang berebut nih untuk mencari amanah itu, Ustaz. Nah, kadang-kadang untuk mendapatkan amanah itu kita bisa berbuat apa saja untuk membuat orang tertarik lah untuk memberikan amanah pada kita. Nah, setelah dapat amanah, ada lagi masalahnya, Ustaz. Bagaimana menjaga amanah itu, Ustaz? Kadang-kadang setelah dapat amanah itu justru disitulah kita mungkin apakah khilaf dan sebagainya gitu, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Jadi memang di sini kita melihat siapapun itu, yang pertama yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah orientasi. Orientasi, karena segala sesuatu itu tergantung kepada orientasi. Kalau orientasinya untuk umpamanya menjadi anggota dewan itu sudah nggak benar, gitu kan? Karena prestise, karena umpamanya gajinya mungkin besar, mendapatkan berbagai macam fasilitas. Ini mungkin nanti dia akan melakukan berbagai macam cara, walaupun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Ini kita melihat bahwa orientasi ini yang pertama sekali harus diluruskan terlebih dahulu. Harus jelas dulu ya, Ustaz. Harus jelas dulu. Baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan. Pemirsa Telega TV rahimakumullah, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.